Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga sehat selalu. Baik. Hari ini 2 kelompok atau gimana? Atau 1 kelompok? Kita waktunya sampai jam berapa? 19.50. Berapa? 19.50. 19.50. Dibulatkan jam 8, Bu. Oh, dibulatkan jam 8. Berarti masih ada kurang lebih 20 menitan lagi ya. Baik, saya kembalikan aja ke teman-teman. Kalau misalkan hari ini 2 kelompok, berarti kemungkinan minggu depan baru saya menjelaskan. Gitu. Karena kalau dipaksakan hari ini 2 kelompok, kemudian saya menjelaskan juga atau mengevaluasi, sepertinya waktunya tidak cukup. Gitu. Jadi kalau memang kelompok selanjutnya sudah siap, silahkan hari ini. Berarti teman-teman tetap bikin resumenya hari ini 1 kelompok saja, seperti biasa. Nanti minggu depan baru kelompok selanjutnya, gitu. Jadi minggu depan kemungkinan kita minggu depan masih ada perkuliahan atau minggu terakhir ya? Masih ada. Karena di 1 Februari itu kemungkinan sudah ujian teman-teman, sudah UAS. Minggu depan masih minggu depan ada, Bu. Terakhir ya? Kalau untuk minggu tenang sih belum ada informasi gitu. Enggak ada. Minggu ini kita tidak ada minggu tenang. Ya. Saya sudah dapat edarannya. Kita tidak ada minggu tenang. Berarti sampai akhir Januari itu masih perkuliahan. Ya. Kemudian 1 Februari sudah UAS. Gitu. Jadi kan kalau sekarang ini tanggal berapa nih? Sekarang tanggal 14. Minggu depan itu terakhir ya? Benar nggak? 2, Bu. 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. 2 pekan lagi, Bu. Oh, berarti masih ada 2 kali lagi ya? Ya. Oke, kita masih ada berapa kelompok lagi yang belum maju? Masih ada kelompok lagi, Bu, yang belum maju. Masih ada 4 kelompok lagi sama yang sekarang mau ini. Kalau jadi gitu. Kalau sekarang jadi berarti sisa 4. Berarti sisa 3. Iya. Oke, berarti kalau sisa 3, nggak apa-apa. Kita teman-teman presentasi 1 kelompok lagi hari ini. Berarti minggu depan di awal saya menjelaskan dulu 2 kelompok yang sekarang presentasi, kemudian maju presentasi 1 kelompok. Jadi minggu depannya sisa 2 kelompok. Dan jadi waktunya nanti minggu depan agak kita ringkas sedikit, karena kan masih ada 2 kelompok, kemudian saya harus mengevaluasi sebentar, seperti itu. Ya, nanti kita atur lah. Jadi silahkan sekarang kelompok selanjutnya presentasi. Sampai mungkin ada moderator yang ini ya teman-teman, jadi tidak terlalu ini waktunya. Jadi kan setelah ini teman-teman ada kuliah lagi nih, takutnya mengganggu mata kuliah selanjutnya kayak gitu. Saya nggak enak juga nanti. Jadi nanti ada moderator atau yang pemakalahnya dilihat efisiensi waktunya sampai jam berapa, seperti itu. Jadi silahkan sekarang kelompok berapa pembahasannya tentang apa? Tentang amar ma'ruf nahi munkar, melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ayo silahkan dimulai untuk kelompok selanjutnya, nanti minggu depan baru saya bahas. Silahkan. Terima kasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Baik teman-teman, hari ini kelompok 10 kami akan mempresentasikan hadis tentang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kita akan coba bikin sesingkat mungkin. Kebetulan materi kita sebagian juga sudah dibahas di
oleh kelompok yang pertama tadi, kelompok 9. Ya, di sini yang akan kita bahas ada tentang pengertian amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini mungkin akan kita lewati karena tadi sudah dibahas tentang apa itu ma'ruf ya. Dan juga lawan katanya munkar tadi. Nah, ini akan kita lewati. Kemudian kita akan bacakan hadis ya tentang menyuruh orang yang beramar ma'ruf tapi tidak melakukannya. Kemudian kita akan bahas tentang hadis yang tentang perintah mencegah kemungkaran. Kemudian bahasan yang terakhir adalah hukum amar ma'ruf nahi mungkar. Langsung saja kita ke slide ke-5 dulu. Asaman, tolong di ini ya. Ini langsung kita tentang hadis tentang orang yang menyuruh beramar ma'ruf tapi tidak melakukannya. Di sini akan saya bacakan dulu hadisnya dan ini terpotong-potong sampai 3 slide ya. Di sini ada hadis dari Abu Zaid Usama bin Zaid bin Harisah. Ia berkata bahwa saya mendengar dari Rasulullah yang hadisnya yuja'u birajulin fayatrahu fin nari illa annahu zada fihi fatang daliqu aqtabu batnihi wa yathanu fiha katahnil himari birahahu fayutifu bihi ahlun nar, yang artinya seseorang dilemparkan pada hari kiamat kemudian dilemparkan ke dalam neraka hingga ususnya terburai dan ia berputar-putar di neraka layaknya keledai mengitari alat penumbuk gandum. Kemudian penduduk neraka mendekatinya dan berkata, fayaquluna ya fulanu alasta kunta ta'muru bil ma'ruf bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar, yang artinya mereka berkata, wahai fulan, bukankah dulu engkau memerintahkan kebajikan dan mencegah kemungkaran? Fayaqul inni kuntu amuru bil ma'rufi wala af'aluhu wa anha 'anil munkari fa af'aluhu, yang artinya ia menjawab, benar dulu aku memerintahkan kebaikan namun tidak kulakukan dan aku mencegah kemungkaran namun aku justru melakukannya. Hadis riwayat Ahmad. Dan penjelasan dari hadis ini adalah bahwa Imam Nawawi berkata dalam bab ancaman terhadap orang yang berbuat kebaikan dan melarang kemungkaran, sedangkan perkataannya menyelisih perbuatannya. Laki-laki yang dilemparkan ke neraka ini berputar-putar, ususnya melilit sebagaimana keledai mengitari adonan tepung. Semoga Allah melindungi kita. Maka penghuni neraka berkumpul dan bertanya kepadanya, mengapa kamu? Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sedangkan engkau menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran? Lalu laki itu menjawab, saya dahulu menyuruh berbuat yang baik sedangkan diriku tidak mengerjakannya. Dan ia berkata kepada manusia, sholatlah kalian, akan tetapi ia tidak sholat. Ia juga berkata, zakatilah harta-harta kalian, akan tetapi ia tidak berzakat. Ia juga berkata, berbuat baiklah kepada orang tua, akan tetapi ia tidak berbuat baik kepada orang tuanya. Demikianlah ia selalu menyuruh berbuat kebaikan, akan tetapi ia tidak mengerjakannya, dan aku melarang dari yang mungkar, sedangkan diriku justru mengerjakannya. Yang demikian itu barang siapa yang keadaannya seperti ini, maka ia bukanlah orang yang jujur dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kalaulah ia orang yang jujur dan benar dalam amar ma'ruf dan meyakini apa yang diperintahkan adalah kebaikan, tentulah ia orang yang pertama kali mengamalkannya. Jika ia orang yang berakal
Demikian juga kalau ia melarang dengan suatu kemungkaran dan ia meyakini kemungkaran itu memberi bahaya, melakukannya merupakan perbuatan dosa, tentulah ia orang yang pertama kali meninggalkannya jika ia orang yang berakal. Dan seterusnya ini ada dalam ayat-ayatnya, cukup banyak juga didukung oleh ayat-ayat Quran. Selanjutnya hadis tentang amar ma'ruf nahi mungkar yang akan dibawakan oleh rekan grup saya, Putri Novianti. Selanjutnya. Terima kasih Koko. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua hadis tentang perintah mencegah kemungkaran. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkar falyughayyiruhu biyadihi fa in lam yastati' fa lisani fa in lam yastati' fa biqalbi bihi wazalika adaful iman, yang artinya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melihat kemungkaran hendaklah merubah dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan hatinya, dan yang demikian itu tingkatan iman yang paling lemah. Hadis riwayat Muslim. Next. Agama Islam adalah agama yang sangat memperhatikan penegakan dari amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf ini udah ya, merupakan pilar dasar dari pilar-pilar akhlak yang mulia lagi agung. Kewajiban menegakkan kedua hal itu adalah merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa ditawar lagi bagi siapa saja yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk melakukannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala beserta Rasul-Nya mengancam dengan sangat keras bagi siapa yang tidak melaksanakannya, sementara ia mempunyai kemampuan dan kewenangan dalam hal tersebut. Dalam Al-Quran menyebutkan amar ma'ruf nahi mungkar senantiasa dalam konteks iman atau perwujudan dari iman. Antara lain dalam Quran Surat Al-Imran ayat 104, 110, dan 114. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 157, Quran Surat Yunus ayat 67, dan lain-lain. Quran Surat Al-Hajj ayat 41, Quran Surat Luqman ayat 17. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat Yunus ayat 71 menegaskan bahwa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan satu sama lain adalah penolong bagi lainnya. Mereka menyuruh pada kebaikan atau makruf dan mencegah dari kemungkaran. Sementara sebaliknya amar mungkar menyuruh yang buruk dan nahi makruf melarang yang baik, dilekatkan pada sifat kaum munafik. Next. Selanjutnya ada hukum amar ma'ruf nahi mungkar. Hukum amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib sebagaimana ijma ulama dan isyarat dari setiap akal manusia yang bersih. Namun kewajiban tersebut tidak hanya didasari dua hal itu saja, juga didasari Al-Quran dan Al-Hadis serta beberapa atsar. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 104. Dari ayat ini, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa kata wal takun adalah kata perintah, sedangkan kata perintah dalam teori usul fikih bermakna wajib. Dan firman Allah, "Aulanikahumul muflihun" adalah kejelasan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Artinya kewajiban akan gugur jika telah dilaksanakan oleh satu orang saja. Terima kasih. Sekian dari kelompok 10. Lanjut. Sekian dari kelompok 10. Baik. Jika ada yang ingin menambahkan atau silakan sharing. Ya, kita bikin singkat presentasi kita mengingat dengan waktu bahwa mungkin kita juga sudah cukup paham tentang amar ma'ruf nahi mungkar, dan di situ bahasannya kita tentang yang lebih spesifik adalah tentang menyuruh orang lain berbuat ma'ruf namun
tidak melakukannya. Nah, ini juga kadang dalam masyarakat kita cukup banyak ya kita jumpai bahwa banyak orang yang menyuruh untuk, bahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-44 kalau nggak salah, itu pun dikecam oleh Allah ya. Allah berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusahum wa antum tatluna al-kitab ya afala ta'qilun," gitu. Yang artinya itu apakah engkau menyuruh manusia itu berbuat kebaikan sedangkan engkau melupakan untuk dirimu sendiri gitu. Padahal kamu baca kitab gitu. Ya. Terus Allah tutup dengan kalimat afala ta'qilun ya. Ya tentu Allah itu nggak mungkin berkata kasar ya afala ta'qilun. Cuma kalau bahasa kita kan apakah ente nggak punya otak, kan sebenarnya begitu gitu. Untuk orang-orang yang menyuruh berbuat kebaikan tapi justru dia nggak berbuat kebaikan gitu. Nah, untuk sampai sini mungkin ada yang ditanyakan untuk bisa sharing dengan kita. Dipersilakan. Salman, mohon dibantu moderator. Oke, baik teman-teman, barangkali dari pemateri yang telah memaparkan barangkali ada pertanyaan atau tambahan dari materi kita pada malam hari ini. Silakan. Saya coba bertanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira bagaimana solusinya? Kan dengan ayat tadi, dengan penyampaian materi tadi bahwa ketika lebih baik maksudnya tidak menyampaikan kebaikan tapi kita belum melakukannya gitu. Sehingga jadi bisa jadi alasan buat orang-orang gitu. Udahlah nanti aja lah nyampein, kita juga belum ngerjain. Kalau kayak gitu kan kita nggak akan nyampein tentang kebaikan gitu. Mungkin tidak akan menyuruh orang tentang kebaikan sehingga masih sibuk memikirkan diri. Nah, kira-kira bagaimana solusi untuk mengatasi hal tersebut gitu. Bisa dipahami? Agak sedikit kurang connect nih, agak sedikit kurang connect. Ya, kira-kira kan, untuk lebih spesifiknya. Ya, maksudnya kan kita tuh kadang dalam penyampaian tadi kan bahwa menyampaikan mungkin jangan gitu menyampaikan kebaikan padahal kita menyuruh amar ma'ruf tapi kita sendiri kan belum melakukan gitu kan. Lebih baik itu kan kita menyuruh apa yang telah kita lakukan. Mungkin pada saat ini tuh kayak jadi alasan gitu. Sehingga untuk tidak menyampaikan atau menyuruh kebaikan gitu, karena dengan dalih tersebut gitu, sehingga bagaimana kira-kira solusi untuk mengatasi apakah lebih baik kita itu mempelajari terlebih dahulu gitu, apakah baru kemudian mengamalkan dulu baru kemudian menyuruh gitu. Apakah benar-benar seperti itu? Apakah kita boleh menyampaikan gitu, tapi walaupun kita belum melakukannya gitu? Bisa dipahami kok? Oke. Iya. Halo. Ya. Ya, mungkin poinnya saya tangkap ya. Jadi kadang-kadang jadi alasan orang gitu untuk menghindari dari satu kewajiban gitu kan. Kadang-kadang kan misalnya ada orang kita nasehatin, lu aja belum bener nasehatin gua kan gitu misalnya. Kan kadang ada orang kayak seperti itu juga ya. Mungkin kayak model begitu ya. Nah, mungkin dalam konteks ini kalau yang namanya dakwah ya. Jadi harus dipisahkan dulu ya. Kalau yang namanya dakwah, mengajak manusia itu untuk berbuat kebaikan, itu mungkin nggak harus menunggu kita itu udah ngerjain atau belum gitu ya, dalam konteks dakwah gitu. Tapi kalau dalam konteks ini amar ma'ruf, sebagaimana yang sudah dijelaskan dari kelompok 9 tadi juga, amar ma'ruf ini kan sebuah perbuatan atau tradisi yang sudah dikenal gitu. Misalnya menyuruh orang berbuat ma'ruf, misalnya tradisi-tradisi yang sudah terjadi
di dalam masyarakat misalnya ronda misalnya ronda siskambling gitu, itu kan perbuatan amar ma'ruf gitu, yang tidak hanya meliputi umat Islam saja gitu, tapi juga meliputi orang-orang yang non Muslim pun paham tentang perbuatan ini gitu. Mereka juga tahu misalnya kasus pencurian, orang-orang non Muslim pun mengerti untuk mencegah terjadinya bagaimana nih kampung kita nih harus aman, gimana nih kampung kita nih harus bersih gitu. Itu kan nggak harus orang Islam saja gitu. Nah ini yang amar ma'ruf, sebuah perbuatan yang memang sudah dikenal secara umum gitu. Sehingga dalam hal ini dituntut kita jangan hanya bisa nyuruh orang saja gitu, tapi kita juga harus ikut melakukannya gitu. Karena konteksnya amar ma'ruf gitu. Tapi kalau konteks dakwah, nah nggak harus mentang-mentang kita belum benar terus kita nggak dakwah, atau kita belum melakukan kebaikan terus kita nggak dakwah. Itu konteksnya mungkin kita bisa pisahkan di situ mungkin. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Mungkin bisa ditambahin teman-teman atau nanti bisa diluruskan oleh dosen pengampu. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Chandra pertanyaannya. Saya coba mau sedikit dong, insya Allah 1 menit. Kalau saya malah poin yang saya ambil tadi kan dalam konteks hadis ini ya, menyuruh tapi sendirinya belum melakukan. Sebenarnya antara menyuruh dengan menginformasikan atau mengajak itu tentu berbeda. Jadi di sini kan permasalahannya menyuruh, tapi dia menyuruh, kalau suruhan itu kan seakan-akan situ wajib, lu wajib ngerjain gitu. Nah itu, dan sedangkan dia belum mengerjakan. Nah itu mungkin dari konteks hadis yang kita sedang bahas gitu. Nah sebenarnya kalau masalah tadi kok ente aja belum ngerjain dan lain sebagainya, kalau kiranya informatif, jadi orang saya belum melakukan kebaikan ini, saya cuma menginformasikan ini sholat tahajud banyak loh keutamanya seperti ini. Nah itu kan sebagai informasi, kemudian sebagai ajakan juga, walaupun pribadi belum melakukan gitu. Sedangkan kalau menyuruh lu tahajud sono, ini dari segi bahasanya aja udah beda gitu. Biasanya sholat tahajud sono. Nah itu biasanya mungkin dari situ, dari keduanya itu. Baik. Konteksnya. Baik, syukran. Terima kasih, Ahsan. Teman-teman yang lain, ada yang bisa di-sharingkan dengan kita lagi? Mungkin kayak cukup kok, udah mau jam 8, ditungguin kayak. Mungkin bisa diluruskan oleh dosen pengampu kita. Sudah selesai diskusinya? Mungkin saya menjelaskannya nanti aja kali ya, sekalian ya. Baik. Ya, jadi enak gitu maksudnya. Kalau berurutan dari awal, sekalian membahas hadisnya dan lain sebagainya. Gitu. Baik, sudah tidak ada pertanyaan lagi teman-teman? Gimana teman-teman? Untuk ada yang pemakalah? Mana ada yang mau masih ditanyakan atau cukup? Mungkin nanti kalau ada pertanyaan yang kiranya belum terjawab, kita bahas di minggu depan, gitu kan? Ya, karena teman-teman setelah ini harus kuliah lagi, masih ada mata kuliah, takutnya dosennya menunggu dan lain sebagainya. Itu jika memang sudah tidak ada lagi, jangan lupa resumenya dikumpulkan pada pertemuan ke-11. Saya tunggu sampai besok pagi jam 9. Berarti satu pembahasan aja tentang tradisi ya. Tadi sebelumnya tentang tradisi kan? Ya. Iya. Resume membuat tentang tradisi, nanti minggu depan baru tentang amar ma'ruf nahi munkar. Kemungkinan minggu depan 2 mungkin ya teman-teman. Karena takutnya waktunya nggak keburu nih kalau misalkan 1. Kalau minggu ini nggak apa-apa 1 dulu,
minggu depan kan ini sekarang sudah dibahas nih amar ma'ruf nahi munkar, teman-teman sudah bisa dibuat dulu, nanti minggu depan baru diupload. Jadi minggu depan tinggal buat yang kelompok selanjutnya seperti itu. Oke? Kita ketemu di minggu depan, teman-teman. Jadinya 2 ya, Bu? Kenapa? Jadinya 2 pembahasannya. Minggu ini upload 1 aja. Ya, nanti minggu depan baru 2. Oke? Baik. Iya. Baik, itu saja teman-teman. Sampai ketemu di minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita sehat selalu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Terima izin kasih, live Bu. duluan ya. Terima kasih, Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Bu.